Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam selama acara berlangsung. Tepat pukul 8:08 waktu Indonesia Barat, ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas nama Tamriyatin Hidayah SEMP Jumat 9 Desember 2022 akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. 3. Propopeda memasuki ruangan. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 5. Pembukaan sidang ujian terbuka oleh pimpinan sidang. 6. Pimpinan sidang dan tim penguji meninggalkan ruangan. 7. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan ujian terbuka. 8. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. 9. Penyampaian pesan dan kesan. 10. Sambutan dekan sekaligus penutupan oleh pimpinan sidang. 11. Foto bersama. 12. Pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh tim promotor, tim penguji, undangan akademik dan kolega dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk kelancaran jalannya ujian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Propopeda memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
langkah seirama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, membaca pemimpin bangsa. Kami para sivitas akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terbimbing di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan dharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jaya selamanya. Dipersilakan duduk. Sidang dipimpin oleh Profesor Dr. Istifadah M.Si JRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan promotor Dr. Diana Sulianti Katobing SMSI, co-promotor 1 Dr. Hadriono MSI, co-promotor 2 Dr. Hari Soekarno MM. Adapun tim menguji adalah sebagai berikut: Profesor Dr. Raden Andi Sudarso MSN, Dr. Purnami Titisari SE MSI, Dr. Imam Suroso MSI, Dr. Sumani MSI, Dr. Muhammad Farid Afandi SE MSI. Pembukaan ujian oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istifadah M.Si JRA, kami persilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor Tamkaryatin Hidayah SMP, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, saya nyatakan dibuka. Baik, sebelum ujian, saya akan bacakan sedikit dari pengantarnya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini ada ujian promosi doktor atas nama Tamkaryatin Hidayah SEMP. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para penguji, yang saya hormati para promotor, yang saya hormati saudara Promopenda yang berbahagia hari ini, yang saya hormati keluarga dari Promopenda, yang saya hormati institusi ITS Mandala ya sekarang ini. Sebentar lagi akan bertambah jumlah dokternya, selamat. Baik, untuk ini saya bacakan dulu CV dari saudara Promopenda. Nama Tamkaryatin Hidayah SMP, tempat tanggal lahir Kediri 7 Oktober 1966, pekerjaan dosen instansi Institut Teknologi dan Sains Mandala, kemudian alumni dari S1 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Brawijaya Malang, S2 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UNES. Pengalaman pekerjaan sebagai dosen di Institut Teknologi dan Sains Mandala sebagai Kaprodi Manajemen. Kemudian banyak international conference yang sudah diikuti. Kemudian juga sebagai pelaksana data sharing kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian artikel ilmiahnya juga sudah banyak sekali dan yang terindeks Scopus, yaitu dengan judul Analysis the Effect of Organizational Commitment, Islamic Work Ethic and Organizational Culture on Lecturer Performance at STJ Mandala.
Kemudian, the effect of work placement and work discipline through job satisfaction. Ini di International Journal of Administration, Business and Management dan Journal of Management and Business Application. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pertama kepada Promovenda untuk membacakan disertasinya selama 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah bersedia menjadi penguji pada ujian promosi dokter saya. Adapun tim penguji pada hari ini adalah yang pertama, Profesor Dr. Istifadah MSI JRA JMA sebagai pimpinan sidang, Dr. Diana Suryanti Katobli MSI sebagai promotor, Dr. Handriono MSI sebagai co-promotor 1, Dr. Hari Soekarno MM sebagai co-promotor 2, Profesor Dr. Raden Andi Sularso MSM sebagai penguji utama, Dr. Purnami Titisari SD MSI sebagai sekretaris penguji, Dr. Imam Suroso MSI sebagai penguji anggota, Dr. Sumani MSI sebagai penguji anggota, Dr. Muhammad Farid Afandi SE MSI sebagai penguji anggota. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan Institut Teknologi dan Sains, Dr. Suretna Widarto SEM MMT beserta Wakil Rektor, para kolega, para dekan di Institut Teknologi dan Sains, keluarga saya dan hadirin semua. Mohon izin saya akan mempresentasikan disertasi saya. Disertasi saya mengambil judul Willingness to Continuous Proactive Knowledge Sharing guna meningkatkan kinerja dosen PTS di wilayah Besuki Raya. Yang menjadi latar belakang, globalisasi berdampak pada berbagai bidang, termasuk penyiapan sumber daya manusia, agar mampu beradaptasi sesuai tuntutan perkembangan zaman pada era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Mengacu pada misi RPJPN 2005-2025, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan visi menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan itu perlu peran serta dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Undang-Undang RI 12 tahun 2012 menyatakan perlunya peran pendidikan tinggi yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan yang berbudaya, kreatif, berkarakter tangguh dan membela kebenaran. Saat ini pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi adanya mismatch antara kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan kondisi real kompetensi lulusan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mensyaratkan perlunya kompetensi yang harus dimiliki dosen. Kemudian pada pasal 60 bagian C masih ada persyaratan lagi yang harus dipenuhi, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, tentunya ada beberapa aturan dan peraturan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan operasional pendidikan tinggi, seperti misalkan adanya penetapan atau perguruan tinggi harus mencapai IKU, kemudian adanya peraturan tentang perlunya akreditasi, adanya aturan-aturan tentang MBKM dan sebagainya. Sementara kondisi faktual dosen di LLDP 7 dan di wilayah Besuki Raya pada tahun 2022 jumlah dosen di wilayah Besuki Raya 2.653,
di mana jabatan akademik sampai pada tahun 2019 ganjil masih ada yang belum mempunyai jabatan akademik. Tingkat pendidikan masih ada yang S1. Tetapi pada tahun 2002 seiring dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya PTS di lingkungan Basuki Raya, jumlah ini menjadi semakin berkurang. Kemudian data tingkat kelulusan sertifikasi dosen dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang menggembirakan 94%. Pada tahun 2017 sampai 2021 berkaitan dengan kinerja dosen di bidang penelitian dan pengabdian, jumlah hibah yang diperoleh di wilayah Basuki Raya oleh PTS di wilayah Basuki Raya mengalami penurunan. Untuk jabatan fungsional akademik masih lebih banyak pada asisten ahli. Kemudian ada beberapa riset gap yang juga mendasari penelitian yang dalam disertasi ini. Tentunya riset gap di sini berkaitan dengan beberapa variabel yang diambil di dalam penelitian ini, seperti misalkan kepemimpinan transformasional terhadap knowledge sharing, kemudian kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, di mana hasilnya masih adanya riset gap atau perbedaan kesimpulan atau perbedaan temuan. Kemudian begitu juga dengan komitmen organisasional terhadap knowledge sharing, komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan juga masih adanya riset gap atau perbedaan temuan. Orientasi tujuan pembelajaran dan knowledge sharing begitu juga, kemudian orientasi tujuan pembelajaran terhadap kinerja juga menghasilkan atau masih ada riset gap atau perbedaan temuan antara pengaruh orientasi tujuan pembelajaran dengan kinerja. Begitu juga knowledge sharing terhadap kinerja. Berdasarkan beberapa hal di atas, maka di dalam penelitian disertasi ini rumusan masalah yang akan ditemukan adalah: pertama, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh secara parsial terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya? Kemudian, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh secara parsial terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya? Yang ketiga, apakah orientasi tujuan pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya? Kemudian, apakah orientasi tujuan pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya? Apakah komitmen organisasional berpengaruh secara parsial terhadap willingness to continuous proactive dosen knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya? Kemudian, apakah komitmen organisasional berpengaruh secara parsial terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya? Berikutnya, apakah willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya? Selanjutnya, melihat peranan dari willingness to continuous proactive knowledge sharing dalam memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya, kemudian terhadap orientasi tujuan pembelajaran terhadap kinerja, dan komitmen organisasional terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menguji dan mengkaji pengaruh secara parsial kepemimpinan transformasional terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya. Berikutnya, untuk menguji, mengkaji pengaruh secara parsial kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Yang ketiga, untuk menguji, mengkaji pengaruh secara parsial orientasi tujuan pembelajaran terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya. Berikutnya, untuk menguji dan mengkaji pengaruh secara parsial orientasi tujuan pembelajaran terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Yang kelima, untuk menguji, mengkaji pengaruh secara parsial komitmen organisasional terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya.
Yang keenam, untuk mengkaji pengaruh secara parsial komitmen organisasional terhadap kinerja dosen di wilayah. Yang ketujuh, untuk mengkaji pengaruh willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen secara parsial terhadap kinerja dosen di wilayah. Kedelapan, 9, 10 untuk menguji atau mengkaji peranan willingness to continuous proactive di dalam memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional, orientasi tujuan pembelajaran, pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja dosen di wilayah wilayah. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memperkaya riset bidang manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi, terutama berkaitan dengan faktor kepemimpinan transformasional, komitmen organisasional, orientasi tujuan pembelajaran, knowledge sharing. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di wilayah wilayah, guna mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing. Bagi peneliti atau akademisi, dapat sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan kinerja karyawan, dan sebagai bahan pertimbangan sekaligus sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan di bidang MSDM, sehingga bisa menyumbangkan model-model penelitian yang lebih sempurna. Orisinalitas dan justifikasi penelitian bisa disampaikan. Terdapatnya sintesa dari variabel interveningnya, yaitu willingness to continuous proactive knowledge sharing. Kemudian yang kedua, objek penelitian ini adalah kinerja dosen dalam kaitannya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan pencapaian profesionalitas dosen. Justifikasi yang bisa diberikan masih adanya riset gap mengenai penelitian yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian. Kemudian adanya fenomena kesenjangan antara kondisi real dan kondisi ideal yang diharapkan berkaitan dengan kinerja dosen. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, pengelola perguruan tinggi, khususnya PTS, guna meningkatkan kinerja dosen dalam mewujudkan dosen yang profesional dan berdaya saing. Teori dari penelitian ini adalah perilaku organisasi, yaitu sebuah bidang studi yang menginvestasikan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Teori bermula dari teori-teori ranah psikologi, misalkan teori classical conditioning, teori behaviorism, koneksionisme, operant condition, social learning theory, cognitive learning theory. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa kepada para pengikutnya. Orientasi tujuan. Di dalam orientasi tujuan ada dua, orientasi tujuan pembelajaran dan orientasi tujuan kinerja. Orientasi tujuan pembelajaran berkaitan dengan kecenderungan dan keinginan individu yang berkemauan untuk terus belajar guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk menunjang aktivitasnya di dalam bekerja. Orientasi tujuan kinerja berkaitan dengan bagaimana upaya seseorang untuk menunjukkan kompetensinya dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menghindari kegagalan. Komitmen organisasional, suatu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasinya, di mana ada 3 jenis: komitmen organisasional afektif, komitmen organisasional normatif, dan komitmen organisasional berkelanjutan. Selanjutnya, knowledge sharing adalah suatu perilaku di mana seseorang secara sukarela tanpa ada paksaan menyediakan akses terhadap orang lain mengenai knowledge dan pengalamannya. Willingness to continuous proactive knowledge sharing, suatu sikap kerelaan dan kemauan untuk melaksanakan berbagi pengetahuan bagi sesama anggota organisasi,
yang ditunjukkan melalui adanya kegiatan aktif memberikan masukan, berbagi pengetahuan, baik implisit dan eksplisit dalam rangka peningkatan kinerja dan aktivitas ini dilaksanakan secara terus-menerus. Kerangka konseptual di sini menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dan kinerja dosen. Kemudian orientasi tujuan pembelajaran berhubungan dengan willingness to continuous proactive knowledge sharing dan kinerja dosen. Begitu juga komitmen organisasional berhubungan dengan willingness to continuous proactive knowledge sharing dan kinerja dosen. Penelitian terdahulu, tentunya penelitian terdahulu ini berkaitan dengan variabel-variabel yang diambil di dalam penelitian ini atau di dalam disertasi ini, berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap willingness, terhadap knowledge sharing dan juga terhadap kinerja, kemudian orientasi tujuan pembelajaran terhadap knowledge sharing dan kinerja, kemudian komitmen organisasional terhadap knowledge sharing dan kinerja, kemudian penelitian pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja, di mana ada beberapa nama-nama yang diambil digunakan sebagai referensi. Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini, yang pertama, kepemimpinan transformasional secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Besukiraya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Besukiraya. Yang ketiga, orientasi tujuan pembelajaran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Besukiraya. Keempat, orientasi tujuan pembelajaran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Besukiraya. Yang kelima, hipotesis kelima, komitmen organisasional secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Besukiraya. Yang keenam, komitmen organisasional secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Besukiraya. Hipotesis yang ketujuh, willingness to continuous proactive knowledge sharing secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Besukiraya. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, penelitian eksplanatori atau konfirmatori, menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti dan analisis datanya berjenis kuantitatif. Populasi dosen PTS di wilayah Besukiraya sejumlah 2.653. Alasan pemilihan wilayah ke-6 kabupaten masuk dalam Bapor-Wil 5 Jawa Timur berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 16 tahun 2016. Kemudian PTS yang berada di wilayah ke-6 kabupaten tergabung di dalam pada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Komisariat 5. Jumlah penelitian dan pengabdian selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kemudian dari sisi akreditasi, terutama akreditasi institusi, pada kategori baik sekali, baik sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan peringkat akreditasinya. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan kuesioner. Di dalam kuesioner dari beberapa variabel ditentukan indikatornya, kemudian dirumuskan di dalam beberapa pernyataan, di mana di dalam kepemimpinan transformasional ada 9 pernyataan, kemudian orientasi tujuan pembelajaran 4 pernyataan, variabel komitmen organisasional 6 pernyataan, variabel willingness to continuous proactive knowledge sharing 8 pernyataan, variabel kinerja dosen 13 pernyataan. Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Modeling, di mana langkah-langkahnya adalah pertama pengembangan metode berbasis teori, kemudian pengembangan diagram jalur,
uji asumsi SEM, uji kelayakan model, kemudian uji hipotesis pengaruh antar variabel. Hasil penelitian yang bisa disampaikan untuk uji validitas dan uji reliabilitas, nilai dari loading faktor di setiap variabel nilainya lebih besar dari 0,5 sehingga bisa dikatakan valid. Kemudian dari sisi reliabilitas, nilai komposit reliable dengan cut off 0,7 di mana nilainya semuanya lebih besar dari 0,7 sehingga bisa dikatakan valid. Kemudian tentang uji kesesuaian model setelah diadakan perbaikan atau modification in case, sebagian besar memenuhi persyaratan untuk di dalam analisis SEM. Hasil dari analisis SEM terutama berkaitan dengan hubungan antar variabel, kepemimpinan transformasional terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing terbukti tidak signifikan. Untuk orientasi tujuan pembelajaran terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing signifikan. Kemudian komitmen organisasional terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing signifikan. Kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dosen memberikan hasil yang signifikan. Kemudian orientasi tujuan pembelajaran memberikan ke kinerja dosen memberikan hasil yang tidak signifikan. Komitmen organisasional ke kinerja dosen tidak signifikan. Kemudian willingness continuous proactive knowledge sharing sebagai variabel mediasi atau intervening terhadap kinerja dosen berpengaruh signifikan. Hasil pengaruh tidak langsung dengan Sobel test menguji peran mediasi dari variabel Z, variabel willingness to continuous proactive knowledge sharing. Untuk X1 atau kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dosen, variabel mediasi terbukti tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi. Kemudian orientasi tujuan pembelajaran terhadap kinerja. Di sini variabel mediasi terbukti signifikan, terbukti mampu berperan sebagai variabel mediasi. Untuk X3 atau komitmen organisasional terhadap kinerja, variabel mediasi tidak terbukti atau tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi. Kalau dilihat dari pengaruh antar variabel, pengaruh langsung terhadap variabel mediasi, yang paling besar pengaruhnya orientasi tujuan pembelajaran, kemudian terhadap Y atau kinerja willingness to continuous proactive knowledge sharing. Pengaruh tidak langsung terbesar terhadap Y adalah orientasi tujuan pembelajaran, sehingga pengaruh total terbesar orientasi tujuan pembelajaran, baik terhadap variabel mediasi maupun terhadap variabel J, kinerja dosen. Kesimpulan yang bisa diambil, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Orientasi tujuan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya. Orientasi tujuan pembelajaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to continuous proactive knowledge sharing dosen di wilayah Basuki Raya. Komitmen organisasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Willingness to continuous proactive knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di wilayah Basuki Raya. Kemudian melihat peranan dari variabel mediasi, berperan di dalam memediasi pengaruh orientasi tujuan pembelajaran terhadap kinerja, terhadap kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja terbukti tidak mampu berperan. Jadi tidak mampu berperan sebagai variabel
mediasi. Saran yang bisa diambil kepada pengambil kebijakan atau pimpinan perguruan tinggi swasta, khususnya di wilayah Basuki Raya, pimpinan perguruan tinggi di wilayah Basuki Raya sebaiknya memilih gaya kepemimpinan yang bisa membawa organisasinya menjadi lebih efektif dengan kolaborasi yang harmonis antara pimpinan dan dosen. Memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan kepada dosen tentang pentingnya meningkatkan komitmen organisasional terhadap lembaga. Berusaha memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan orientasi tujuan pembelajaran, seperti misalnya sering mengadakan seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Senantiasa mempertahankan orientasi tujuan pembelajaran yang ada di dalam diri dosen. Kemudian saran bagi dosen, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan konsisten sesuai dengan tuntutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bersifat aktif mengikuti kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Terakhir, senantiasa melakukan evaluasi secara mandiri terhadap kinerjanya dan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya di dalam tridharma perguruan tinggi. Saran yang bisa diberikan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan awal dan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, terutama untuk variabel yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja. Berikutnya, untuk peneliti mengkaji variabel-variabel penelitian pada lembaga lain, bisa lembaga yang berorientasi pada profit maupun non-profit. Selain itu, disarankan juga menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja, misalnya kohesivitas, budaya organisasi, kompetensi. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penguji utama, Profesor Dr. Raden Andi Sunarso, MSM, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Istipada, yang saya hormati tim promotor, tim penguji, juga yang saya hormati institusi dari Promopeda. Ini ada Pak Rektor Institut Mandala, juga Wakil Rektor, Ibu, teman-teman seperjuangan, juga teman-teman dosen dari Institut Mandala. Juga tidak lupa yang saya hormati dari keluarga Promopeda. Ini ada suami Bapak Dr. Hari, adik-adik dari suami walaupun sebagian sudah kenal, juga putranya. Selamat ya Promopeda, minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu oleh Promopeda ini adalah lulus dokter. Iya. Sebetulnya sebelumnya bukan itu. Yang ditunggu-tunggu oleh calon dokter itu adalah implikasi teori yang ditemukan. Karena kalau tidak ada teori yang ditemukan bukan dokter, ada implikasi teori yang ditemukan. Pertanyaan saya, satu pertanyaan saja. Teori apa yang ditemukan oleh Promopeda dan konsekuensinya terhadap riset gap-nya? Singkat saja. Terima kasih. Matur nuwun, Prof Andi Sunarso. Yang ada di sini adalah apa tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Prof Andi. Implikasi teoritis di sini berkaitan dengan temuan dari disertasi ini mendukung teori yang berkaitan dengan ada kaitan antara knowledge sharing. Jadi knowledge sharing itu berperan terhadap peningkatan kinerja karyawan, atau dalam hal ini berarti peningkatan kinerja dosen. Dan implikasi secara teoritis lagi bahwasanya willingness to continuous proactive knowledge sharing atau sikap kerelaan
untuk mau menjalankan atau mau menjalankan knowledge sharing atau mau berbagi atau transfer pengetahuan dan ilmu ini perlu digiatkan untuk atau karena ini ada kaitannya dengan peningkatan kinerja karyawan, dalam hal ini dosen. Ya, terima kasih. Itulah yang teori yang ditunggu-tunggu oleh calon doktor promosi. Saya kembalikan pada ketua sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Dr. Purnami Titisari SDMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu pimpinan sidang. Yang saya hormati kepada Ibu pimpinan sidang Komisi Pada, yang saya hormati Bapak Ibu tim promotor, yang saya hormati Bapak tim penguji, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan keluarga dari Ibu Tamriyatin. Selamat Bu Tamriyatin. Alhamdulillah ya kita ketemu pada sesi ini. Ibu, pertanyaan saya hanya satu saja. Apa yang membuat Anda bangga dengan disertasi Anda? Silakan. Yang membuat saya bangga terhadap disertasi saya, kebetulan saya juga profesi saya sebagai dosen. Di situ saya juga punya kewajiban untuk mengikuti aturan, salah satunya misalkan Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwasanya harus peningkatan kompetensi itu secara berkelanjutan. Dan disertasi yang saya susun ini berkaitan dengan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dosen, di mana di dalam hasilnya itu nanti berupa ditemukan beberapa variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Hasil dari pemetaan itu bisa saya gunakan sebagai dasar untuk bagi diri saya untuk evaluasi diri secara mandiri. Jadi bagaimana kinerja dosen atau kinerja saya pada saat sekarang, yang nantinya hasil dari evaluasi itu akan saya gunakan untuk perbaikan kinerja-kinerja yang akan datang. Utamanya berkaitan dengan variabel yang ada di dalam penelitian yang saya teliti di dalam disertasi ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ibu pimpinan sidang. Terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada penguji anggota Bapak Dr. Imam Suroso Masih, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Tamriyatin sudah sampai pada kesempatan yang sangat baik sekali pada hari ini. Yang terhormat kepada pimpinan sidang, yang terhormat kepada tim promovenus. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah pada seluruh undangan baik dari instansi maupun keluarga. Sebenarnya saya tidak bertanya banyak, tidak boleh ini Jumat ini pun. Bukan satu, dua ya satu, saya satu saja. Saya ingin jawaban yang jelas. Kira-kira untuk meningkatkan kinerja dosen di wilayah Tapal Kuda ini, melihat model yang dibuat, itu kira-kira apakah melalui orientasi ke willingness baru kinerja, atau komitmen ke willingness atau kinerja, lalu kepemimpinan transformasional ke kinerja. Kira-kira yang sangat berperan untuk meningkatkan dari tiga itu apa? Lalu juga saya ingin tahu alasannya. Terima kasih. Dari hasil analisis, kalau melihat dari hasil analisis data, di situ yang besar perannya dari variabel, ketiga variabel, apakah kepemimpinan transformasional, kemudian orientasi tujuan pembelajaran dan komitmen organisasional. Memang yang paling besar pengaruhnya adalah di orientasi tujuan pembelajaran. Di situ besar pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja dosen. Kalau secara realnya tentunya di sini
orientasi tujuan pembelajaran, cuma di sini tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dari sisi dosen, dari dirinya sendiri juga harus mempertahankan orientasi tujuan pembelajaran yang sudah dimiliki. Kemudian didukung kepemimpinan transformasional atau didukung oleh gaya kepemimpinan yang ada di perguruan tinggi swasta, utamanya di lingkungan atau di wilayah Besuki Raya ini. Sebaiknya gaya kepemimpinan yang mampu memberikan dorongan, motivasi, kemudian mampu sebagai panutan, sehingga itu juga nanti akan memunculkan komitmen organisasional yang tinggi terhadap karyawan. Jadi kalau ditanya yang paling besar pengaruhnya orientasi tujuan pembelajaran, tetapi variabel-variabel ini tidak lepas sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling mendukung. Terus mungkin sedikit saja. Sekarang saya ingin tahu kepemimpinan transformasional ini masih kira-kira bisa meningkatkan kinerja atau tidak dari posisi kerangka konseptual ini? Kepemimpinan transformasional bisa meningkatkan kinerja dari kerangka konseptual ya, kemudian dari hasil uji analisis juga terbukti bisa. Di dalam hal ini kepemimpinan transformasional yang dicirikan pimpinan sudah memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan motivasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dosen berarti kaitannya dengan tridharma, jadi bagaimana mengajar dengan baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian pimpinan juga mencontohkan sudah menjalankan atau melaksanakan penelitian, sudah melaksanakan pengabdian masyarakat. Jadi mampu. Nah, terima kasih Bu. Saya mohon maaf pada pimpinan sidang ini karena saya sudah tanya 1,5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimaafkan. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Bapak Dr. Sumani MSc, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Istipada. Yang saya hormati tim promotor. Yang saya hormati tim penguji, tamu undangan semuanya, dan yang sangat berbahagia walaupun sedikit deg-degan Tamu Yatim. Saya melihat Tamu Yatim menggunakan waktu yang sangat maksimal, itu angkatan 2017 ya. 2017 maksimal itu luar biasa gitu. Ilmunya banyak, banyak. Loyalitas tinggi. Loyalitas tinggi. Saya tidak menanyakan yang susah, yang sederhana Bu. Yang pertama, sehingga ini nggak dihitung pertanyaan yang pertama ini. Tamu Yatim ujian terbuka hari Jumat tanggal 9 itu hari baik ya Bu ya. Dan itu pasti motivasi internal Ibu ya untuk ujian terbuka sekarang, bukan motivasi eksternal. Misalnya Pak Rektor ujian sekarang aja Bu, nanti baik lagi gitu ya Bu ya. Berarti betul-betul siap ujian sekarang. Oke. Saya melihat keterbatasan penelitian Ibu. Yang pertama yaitu karena wilayah penelitiannya luas, maka koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu dan pengambilan data atau penyebaran kuesioner perlu dilakukan berulang-ulang. Tapi bisa Ibu ya. Tapi bukan bisa. Tapi dengan usaha yang ya, effort yang lumayan. Namanya disertasi itu. Berdarah-darah. Terus yang kedua, masih adanya perbedaan persepsi. Perbedaannya intervalnya Pak, luas atau tidak antara responden satu dan yang lain? Pada awalnya iya Pak, tetapi kemudian kita pendekatan, kita memberikan arahan, memberikan penjelasan, termasuk jawaban ini nanti tidak berakibat pada kinerja atau berakibat penilaian terhadap
responden tadi. Akhirnya karena sebetulnya kalau dosen kan sudah S2 minimal ya, dan masa kerjanya 2 tahun yang menjadi kriteria itu terbentuk universitas, berarti diasumsikan persepsinya relatif sama. Kalau persepsinya berbeda, bukan populasi nanti, sehingga diasumsikan persepsinya sudah sama, sehingga itu keterbatasan dari penelitian ini. Yang ketiga, hipotesis itu kan tidak harus diterima ya Bu ya. Berarti kalau toh nggak diterima itu nggak apa-apa, bukan keterbatasan penelitian. Justru kalau hipotesisnya ditolak itu temuan baru, asalkan datanya benar, kuesionernya benar, input datanya benar, alat analisisnya benar, itu justru merupakan temuan. Saya khawatir kalau itu masih ragu dengan di sini, jangan-jangan tidak signifikan dari variabel novelty yaitu WTC PKS ya, willingness to continuous ya, proactive knowledge sharing atau WTC PKS. T-nya saya tambahkan WTC PKS, kalau nggak saya tambahkan jadi WTC PKS nanti. Tidak signifikan, jangan-jangan tidak signifikan itu. Ini karena itu kami ambil sintesis dari teori Bernard, teori Kogan, teori Singer, dan ada 4 teori yang digunakan. Sedangkan saya lihat artikel itu dibangun dari korporasi yang berorientasi bisnis. Sedangkan itu di sini kan pada lembaga yang berorientasi non bisnis. Jangan-jangan indikatornya kurang pas. Pas ya Bu, indikatornya sesuai ya? Yakin nggak Bu? kalau menurut saya indikatornya sudah sesuai. Untuk indikator yang kepemimpinan transformasional, kemudian komitmen organisasional, terus kemudian orientasi tujuan pembelajaran, itu kan mengacu pada yang, karena variabel itu sudah variabel yang mapan, jadi berdasarkan teori dari siapa atau penelitian empiris siapa. Kemudian yang kinerja dosen, saya mengacu pada undang-undang guru dan dosen, kemudian BJKS saja Bu, Ibu kan asal. Untuk yang itu saya mengacu pada itu kan keterbaruan, jadi itu dari saya dengan melihat dari beberapa literatur, beberapa referensi. Artinya ada 4 referensi tadi yang digunakan. Sedangkan 4 referensi itu kan dibangun dari indikator korporasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Sedangkan itu kan di sini kan lembaga non bisnis. Kalau aku yakin ya nggak apa-apa, yang penting yakin betul ya. Yakin. Yakin ya. Karena lembaga pendidikan. Terus datanya supaya yakin benar Bu ya. Iya. Berarti kalau semuanya benar, Ibu nggak usah takut kalau hasilnya itu tidak diterima hipotesisnya. Justru teman baru, teori yang lama perlu disesuaikan lagi dengan kondisi sekarang. Mungkin itu saran dari saya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada komisi anggota Dr. Muhammad Farid Afandi, SMSI. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Prof. Istifadah sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati juga tim penguji, yang saya hormati juga tamu undangan dan juga promovenda. Selamat untuk Bu Tamriatin atas promosi gelar doktornya. Satu saja mungkin yang saya tanyakan tentang tadi, kalau penguji terakhir itu deg-degan Bu, saya Bu, karena harus menyiapkan beberapa pertanyaan gitu. Jadi dan beberapa pertanyaan tadi sudah ditanyakan semua gitu. Jadi saya harus bikin lagi tadi. Baik, tapi saya hanya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Imam Suroso tadi, pertanyaan yang terakhir tadi
yang sudah saya siapkan itu. Jadi kalau dikaitkan dengan kinerja perguruan tinggi sekarang ini kan sangat ada banyak perubahan gitu ya Bu ya. Jadi ada, saya bilang mungkin incremental gitu. Jadi dengan proses akreditasi yang sebelumnya dengan 7 standar, sekarang harus merubah dari yang sebelumnya 9 standar, sekarang ada konsep dari Lamemba yang ya dengan konsep kualitatifnya tadi. Lalu dengan konsep MBKM juga harus terpenuhi 8 IKU gitu tadi ya. Salah satunya juga mungkin yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sains Mandala ini adalah dikaitkan dengan pengembangan dosennya dengan adanya standar S3 itu tadi dan peningkatan kompetensi dan sebagainya tadi ya. Oke, kalau saya kaitkan dengan hasil penelitiannya Bu Tamriatin, juga dikaitkan dengan manfaat penelitian secara praktis. Di situ dikatakan bahwa bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi 7 Surabaya Jawa Timur, khususnya wilayah Basuki Raya bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan kompetitif, dikatakan seperti itu. Artinya competitive advantage itu menjadi poin penting di sini. Hasil risetnya Bu Tamriatin tadi ternyata kepemimpinan transformasional itu tidak signifikan terhadap willingness-nya tadi ya, yang dikatakan oleh Pak Sumani. Willingness apa tadi? WTC PKS gitu, saya kalau PKS-nya kan, ya WTC PKS. Oke. Lalu mungkin saya diberikan satu jawaban singkat aja Bu, kontribusi, karena ini dikaitkan dengan saran tadi Bu Tamriatin, mungkin nanti harus maksud saya bisa dirubah ya, karena ini konsepnya saran yang pertama yang 1A tadi Bu Tamriatin mengatakan pemimpin perguruan tinggi sebaiknya memilih gaya kepemimpinan yang bisa membawa organisasi. Jadi saran itu kan sebaiknya betul-betul implikatif gitu ya. Kalau ini kan nanti Bu Tamriatin memberikan pertanyaan lagi, sebaiknya memilih gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinannya gimana kan, saran itu kan harus yang implementatif gitu. Nah mungkin itu Bu Tamriatin. Jadi dengan kondisi sekarang perguruan tinggi, apalagi kalau melihat dari hasil Lamemba itu, saya pikir cukup ngeri juga ya, banyak perguruan tinggi terutama swasta itu yang terjun payung terkait masalah akreditasinya itu. Nah, apa sumbangsi yang bisa diberikan oleh Bu Tamriatin atau Promovenda di sini terkait hasil penelitian? Terima kasih. Yang bisa atau sumbangsi yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah perguruan tinggi itu adalah satu organisasi. Kemudian di dalam organisasi itu kan ada individu-individu, kemudian ada kelompok-kelompok. Dalam teori perilaku organisasi, efektivitas dari satu organisasi itu ditentukan oleh efektivitas dari atau dipengaruhi efektivitas dari kelompok. Kemudian efektivitas kelompok dipengaruhi oleh efektivitas individu. Nah, dalam hal ini dosen adalah sebagai salah satu individu yang ada di dalam organisasi perguruan tinggi tadi. Kalau misalkan kinerja atau performa kerja dari dosen baik, akan memberikan kontribusi. Kalau individu-individu ini efektivitas atau kinerjanya baik, maka bisa dikatakan secara kelompok kinerja akan baik dan akan berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan, sehingga organisasi tadi kinerjanya bagus. Kalau kita kaitkan dengan akreditasi, berarti nanti akreditasi institusinya menjadi baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang memuaskan dari Bu Tamriatin atau Bu Promovenda. Saya kembalikan ke bimbingan session. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada promotor dan co-promotor yang berbahagia. Saya mulai dari co-promotor 2, Bapak Dr. Hari Sukarno MM, persilakan.
wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ya deg-degannya belum hilang. Tadi malam tempat tidur. Tempat? Walaupun harus bangun, tetapi memang kewajiban sebagai muslim sholat malam ya bangun, tapi kebablas nggak bisa tidur lagi. Dibangunkan. Baik Ibu. Tadi temuan yang paling penting atau kesimpulan yang paling apa ya, fenomena ini apa Bu? Orientasi itu ya di kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang mampu mendorong, mampu memberikan arahan, mampu memberikan motivasi kepada dosen di perguruan tinggi. Dalam hal ini berarti perguruan tinggi di wilayah studi raya. Atau kepemimpinan atau pimpinan yang mengakui atau menyadari adanya perbedaan dari dosen-dosen di wilayahnya, tetapi bagaimana bisa memanage perbedaan itu. Perbedaan itu digunakan untuk memperkaya referensi, memperkaya di dalam mengambil satu strategi untuk meningkatkan kinerja dosen. Kinerja dosen itu ya? Bukan kinerja orang ininya. Kinerja dosen. Dosen ya. Ya, ini diharapkan yang bergantinya ikut ya. Ya. Itu kalau diberikan kan kepada Institut Teknik Mandala kan itu kepada Pak Rektor. Kenapa Pak? Ya. Ya, berarti teman itu kan akan disarankan kepada perguruan tinggi di wilayah jurusannya ya. Kan ITS Mandala. Ya kan termasuk ITS Mandala. Kan itu kepada Pak Rektor. Kepada Pak Rektor. Ya, Pak Rektor pengen lebih konkret lagi. Sudah Bu, saya arahkan. Ayo bersama belok ini, ayo maju terus, ayo masuk pagi. Sudah mungkin konkretnya yang harus dilakukan Pak Rektor agar teknik Mandala semakin meningkat kerjanya. Apa? Ya memang kalau sejauh ini memang di Bapak Rektor sudah melakukan semuanya, tetapi kembali kepada di dalam organisasi itu kan karakteristiknya juga berbeda-beda. Ada yang mengikuti atau ada yang mudah, ada yang sulit dalam hal ini. Kemudian yang bisa disarankan adalah terus kemudian menciptakan satu sistem yang memberikan peluang, kesempatan juga bagi dosen-dosen untuk meningkatkan kinerjanya berkaitan dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Selalu melakukan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan menambah pengetahuan, keterampilan atau semacam knowledge sharing itu, untuk yang nantinya akan diimplementasikan di dalam bagaimana dosen itu bekerja, bagaimana di dalam mengajar, bagaimana di dalam melaksanakan penelitian, bagaimana di dalam melakukan pengabdian masyarakat. Karena itu lihat saya ya, jangan lihat kemana-mana, oleh Pak Rektor. Itu sudah dilakukan ya. Ya, terima kasih. Maaf Pak Rektor. Tapi memang ini sudah dilaksanakan Pak di SPSK. Baik, saya lanjutkan untuk promotor 1, Bapak Dr. Andriono MSc, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Istifada. Yang saya hormati tim promotor, juga yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati para undangan. Hari ini ada dari institusi Pak Rektor. Insyaallah hari ini akan bertambah memperkuat ya jajaran di ITS Mandala. Juga keluarga sini selamat ya untuk
Yatim yang telah mendukung ya utama yatim ya. Dan di keluarga ini ada satu sahabat saya itu kayaknya Mas Guru ya. Lama sekali ya ketemu ya Mas. Juga alumni ya, ada Pak Sini, ada Philo dan Putri Yasi yang konsisten mendukung satu angkatannya. Saya langsung pada Pemda untuk selamat Ibu sudah sampai di tahapan akhir pendidikan Ibu S3 Ibu ya di PDIM ya, PDIM. Gimana Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya sesaat bangga, tetapi saya menyadari bahwasanya setelah ini masih banyak tanggung jawab. Dengan tambahan gelar doktor itu, saya harus bisa katakanlah berbeda dari yang sebelum dokter. Jadi saya berusaha, dan untuk itu saya berjanji akan berusaha. Targetnya apa? Ya, kalau targetnya di dalam waktu dekat adalah Java, Pak. Jabatan Fungsional Akademik gitu. Karena sempat tertunda beberapa lama karena saya S2-nya kan tidak linear di pertanian, sehingga di S3 ini balik ke jalur yang benar, balik ke manajemen, sehingga nanti untuk Java akan lebih mudah. Terima kasih. Ya, saya percaya ya Bu Tamriatin ini effortnya sangat luar biasa ya. Saya tahu persis di awal-awal ya, karena saya promotornya ya. Di awal-awal memang masih agak bingung ya. Namun setelah diskusi presentasi kemudian sampai setelah ujian seminar hasil ya, mulai percaya diri ya, percaya diri ya, itu jadi terima kasih. Dan apa yang Ibu inginkan bisa tercapai, karena saya selaku promotor saya tidak akan tanya. Sudah di dalam pembimbingan nih Pak. Cuma mau konfirmasi aja Bu. Dari hasil riset Ibu ya, hasil disertasi ini menurut Ibu kira-kira bisa digeneralisir? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Karena ini nanti berkaitan juga dengan saran Ibu. Kalau bisa ditanya, bisa digeneralisir, iya tentunya berkaitan dengan atau mungkin sebatas pada perguruan tinggi swasta. Ya, khususnya di lingkungan Basuki Raya, tetapi bisa juga di LLDT wilayah 7 yang tentunya yang mempunyai karakteristik relatif sama. Jadi itu bisa. Tetapi mungkin tidak bisa kalau misalkan kesimpulan ini diterapkan di PTN, karena tentunya di PTN karakteristik atau situasi kondisinya berbeda. Itu Pak. Oke, baik. Ya ini agak bersayap sedikit ya Pak ya. Tadi pesannya pimpinan sidang satu ya, tapi ini bersayap. Berkaitan dengan ini nanti apa yang bisa Ibu sarankan untuk future risetnya? Untuk future research yang masih berkaitan dengan untuk peningkatan kinerja, tentunya kinerja dosen nanti. Di sini saya menyarankan, kalau di dalam saran saya memilih menambah variabel di dalam penelitian, seperti variabel kohesivitas atau kepaduan. Karena kohesivitas atau kepaduan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas organisasi, dalam hal ini perguruan tinggi itu tadi.
dalam hal ini BTS. Ya, jadi ini untuk future riset itu sebaiknya diarahkan kepada ini aja, hasil-hasil yang masih belum bisa dicapai, ya, ini bisa capai di riset ini, ya, terutama ini yang masih menjadi tadi sempat ditanyakan Pak Farid sama Pak Imam tadi ya, terkait dengan willingness tadi ya, tidak mampu untuk memediasi, hanya mampu di satu informasi yang satu sana ya. Ya, terima kasih Pak Handriono, masukan sarannya nanti saya gunakan sebagai revisi untuk lebih menyempurnakan disertasi. Baik, terima kasih, selamat sekali lagi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah promotor yang berbahagia, Ibu Dr. Diana Sulianti Katobing, SMSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang, Dr. Ipada, yang saya hormati tim penguji, tim promotor, kemudian yang saya hormati para tamu undangan dari institusi, dari rekan-rekan mahasiswa kita, kemudian keluarga, dan yang berbahagia Pemuda Ibu Anja. Selamat ya. Jadi ya tadi sudah sampai di penghujung, berarti tegangnya udah hilang sebenarnya. Baik, jadi saya tertarik terhadap istilah willingness to continue. Jadi tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Andri, ke depan ini tapi targetnya apa gitu ya, untuk mengurus Jakpung gitu ya Bu. Nah, sesuai dengan problem juga di latar belakang, kita lihat asisten ahli lektor itu ada gap yang luar biasa gitu, apalagi dari lektor ke lektor kepala di 772 lektor kepalanya 69 gitu. Jadi ini problemnya nggak hanya di PTS, di PTN pun seperti itu gitu ya. Kira-kira apa sarannya gitu ya, secara individu supaya dosen ini bisa aktif gitu ya, mengurus pangkatan, karena ini juga masuk kriteria di dalam akreditasi. Nah, itu secara individu maupun secara lembaga. Kalau ditanya saran, mungkin juga nanti saran kepada diri saya sendiri, karena saya sudah lama juga tidak mengurusi Java. Memang kenyataannya berkaitan dengan jabatan fungsional akademik ini sampai pada tingkat lektor mungkin cepat, cepat, jadi pengurusan cepat. Begitu juga di RLDT juga demikian. Biasanya yang agak lama adalah dari lektor ke lektor kepala. Tetapi di PTS, utamanya di RLDT wilayah 7, ada kebijakan atau ada aturan baru bahwasanya biasanya kalau lektor kepala kan ke pusat, tetapi untuk sekarang tidak. Jadi cukup di LLDT wilayah 7, tetapi tetap orang-orang yang atau ahli yang memang punya kompetensi untuk menilai itu. Jadi walaupun tidak dikirimkan sampai ke pusat tetapi ke RLDT, tapi tetap yang punya kompeten untuk itu. Jadi punya kompetensi, punya sertifikasi, memang berhak untuk memberikan penilaian. Kemudian yang bisa saya sarankan ini sebisa mungkin, atau kita termasuk saya
setiap semester berusaha menjalankan Tridharma dengan baik atau dilakukan. Jadi di dalam mengajar juga demikian, kemudian melaksanakan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan hasil dari atau luaran dari penelitian dan pengabdian masyarakat diupayakan untuk dipublish di dalam jurnal tertentu, karena itu poinnya akan menjadi lebih besar, membantu di dalam memenuhi persyaratan poin yang harus dipenuhi. Terus kemudian kita sebagai dosen secara individu juga harus melakukan evaluasi secara mandiri terhadap kinerja kita. Bagaimana semester sekarang ini, bagaimana kinerja kita. Kalau saya punya target mau ngurusi jadwal berikutnya, apakah itu sudah memenuhi? Kalau misalkan belum, berarti apa yang harus saya lakukan? Seperti itu, Bu Diana. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sudah selesai semua. Berikutnya kami akan bersidang. Terus selanjutnya Kamu hendak dipersilakan keluar dulu dari ruangan. Terus saya kembalikan ke MC. Pimpinan sidang dan tim uji meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. Acara diskors hingga penentuan kelulusan ditetapkan. Kepada para tamu undangan dipersilakan beristirahat hingga acara penentuan kelulusan ditetapkan. Terima kasih. Kepada para tamu undangan yang masih berada di luar dipersilakan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dilanjutkan. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. Saya bacakan keputusan rapat tim penguji sebagai berikut. Ibu Pramopenda Tamriatin Hidayah SEMP dinyatakan lulus sebagai doktor dengan IPK 3,87 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh Dr. Tamriatin Hidayah SEMP dengan alokasi waktu selama 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, promotor, co-promotor, serta tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang pantas untuk saya ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha berilmu yang melebihkan kita semua dengan ilmu dan amal serta
ke atas semesta alam, sehingga saya bisa berdiri di sini dan dinyatakan lulus ujian promosi doktor di kampus ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tentu rasa syukur dan kebahagiaan saya saat ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pimpinan fakultas, ketua program studi, promotor dan kopromotor, pemuji, dosen, perguruan tinggi saya, Institut Teknologi dan Sains Mandala, kolega, dan yang pasti keluarga. Karenanya kepada semuanya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kelulusan saya saat ini melalui proses dan perjalanan yang sangat panjang. Proses yang membutuhkan banyak pengorbanan, waktu, biaya, kesabaran yang luar biasa. Namun demikian, hari ini semua telah tertebus dan tergantikan dengan kebahagiaan atas kelulusan saya pada program doktor ini. Untuk itu, ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada yang pertama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Profesor Dr. Istifadah MSI, JRA, JNA, beserta Wakil Dekan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Profesor Dr. Raden Andi Sularso, MSN, para promotor, Dr. Diana Suryanti Katobe, MSI, Dr. Handriono, MSI, Dr. Hari Soekarno, MM, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan-masukan untuk disertasi saya. Dan pemuji, Profesor Dr. Istifadah MSI, JRA, JNA, Profesor Dr. Raden Andi Sularso, MSM, Dr. Purnami Titisari, SEMSI, Dr. Imam Suroso, MSI, Dr. Sumani, MSI, Dr. Muhammad Farid Afandi, MSI, yang telah banyak membantu penyempurnaan disertasi ini dengan saran dan masukannya. Ucapan terima kasih tentunya patut kami haturkan juga kepada Ketua Yayasan Mandala, Dr. Kahar Muzakar, atas izin dan perkenannya menempuh studi lanjut S3 pada FIP UNED. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala, Dr. Suwetno Witakto, SEMM, MP, Dr. Agustin HP, MM, Dr. Yuniarita Indah, MBA, Dr. Lia Rahmawati, SE, MAK, yang telah mensupport dan menyemangati hingga kegiatan hari ini terlaksana dengan lancar. Dekan di Institut Teknologi dan Sains Mandala, Dr. Muhammad Firdaus, MMP, dan Dr. Andes M. Demiati, MSI. Terima kasih tak terhingga kepada keluarga, suami, anak, keluarga besar Bani Mustain dan Bani Abdul Hadi yang senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan saya dan semua pihak yang selama ini telah berkontribusi di dalam penyelesaian studi saya. Tim akademik pasca, Mbak Indra Almarhumah, Mas Yudi, Ibu Putu Heni, panitia ujian terbuka, Pak Ki dan kawan-kawan, serta tentunya teman-teman dosen dari Mandala, Mbak Diva dan lainnya yang banyak membantu saya di dalam menggali data di lapang, olah data dan sebagainya. Teman-teman dosen DPK, khususnya wilayah Besuki Raya, yang juga banyak membantu dalam penggalian data. Teman-teman satu angkatan program studi doktoral manajemen FEB UNED yang banyak memberikan motivasi. Beberapa kesan yang saya rasakan selama saya menempuh studi ini diantaranya, yang pertama, pendidikan S3 itu merupakan cita-cita dan harapan. Siapapun, utamanya insan akademik, pasti memimpikan bisa meraih jenjang dan kualifikasi pendidikan doktor, termasuk saya. Terkadang terbersih dari hati kecil saya bahwa doktor itu tidak hanya pemenuhan dari capaian jenjang akademik tertinggi, melainkan juga simbol kesempurnaan performa diri seorang dosen. Kesan kedua, pendidikan S3 itu tidak mudah. Menjadi dokter itu ternyata tidak mudah, apalagi ketika harus membagi waktu dengan pekerjaan dan keluarga. Apalagi di usia yang sudah tidak muda lagi.
sehingga menjadi salah satu faktor juga yang berkontribusi untuk terlambatnya penyelesaian disertasi ini. Pendidikan S3 itu membutuhkan kesabaran untuk sampai pada tahap ujian terbuka ini, mulai dari ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, sampai pada hari ini ujian terbuka. Masa studi saya membuktikan bahwa saya harus banyak bersabar menggali sumber ilmu pengetahuan di samudra ilmu yang luas. Prinsip saya, tidak masalah seberapa lambat berjalan, asalkan saya tidak berhenti dan sampai finish. Meski demikian, saya menyadari kesan yang saya rasakan itulah yang memang dihadapi mahasiswa program doktor untuk memperoleh sebuah kesarjanaan. Karenanya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada promotor dan tim penguji yang telah mengajari saya untuk lebih sabar, dan sabar. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya menyadari bahwa gelar doktor yang saya raih hari ini adalah permulaan pekerjaan kesarjanaan seseorang, bukan puncaknya. Berikutnya, penggalian jati diri akademik harus terus diasah dengan riset dan melakukan transfer knowledge dengan lebih smart di institusi saya, yaitu Institut Teknologi dan Sains Mandala. Gelar doktor ini tentu akan saya persembahkan kepada perguruan tinggi saya, institusi saya, ITS Mandala, kepada keluarga besar Bani Mustain, Bani Abdul Hadi, suami saya Hari Sulaksono, Ananda Rizky Maulana Ilham Akbar, yang senantiasa mendampingi dan mengantarkan kemana-mana dengan sabar. Kepada kolega ITS Mandala yang menempuh studi lanjut, yang masih berjuang, mari kita terus semangat dan berdoa. Karena sukses itu bukan suatu kebetulan. Sukses itu terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kita lakukan. Akhirnya, semoga amal ibadah ibu bapak sekalian mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dekan sekaligus penutupan sidang oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istifadah MS Wijayata kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tim penguji, kemudian yang berbahagia para tim promotor, kemudian berikutnya selamat kepada Ibu Dr. Tamriatin Hidayah SMB, sudah sah sekarang doktornya, selamat. Kemudian kepada keluarga, ada Bapak Dr. Hadi dan juga keluarga yang lain, selamat. Alhamdulillah Bu Tamriatin sudah menyelesaikan gelar doktornya, jadi bisa fokus ke keluarga dan institusi. Selamat kepada ITS Mandala, Bapak Dr. Surinyo, ada Ibu Agustin, dan juga jajaran yang lain. Kemudian Ketua Yayasan, saya ucapkan selamat. Sudah bertambah 1 doktor, ini sangat berpengaruh pada akreditasi institusi insyaallah. Monggo Pak Winyo kalau ada lagi yang mau sekolah. Dari Mandala ada Pak Farid yang sedang studi dan ada 5 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan mudah-mudahan ada lagi yang kuliah di FEB UNES. Baik, terima kasih kepada audiens yang lain. Tadi ada teman-teman seperjuangan, kayaknya ada Bu Trias tadi, Pak Singgih dan kawan-kawan. Alhamdulillah, ternyata dengan kesabaran ya, Ibu Dr. Tamriatin akhirnya sampai juga ya, akhirnya diraih gelar doktor. Mudah-mudahan kerjasama dengan ITS Mandala ini terus berlanjut. Bahkan Pak Wigno ini wakil saya di IC ya, Pak Wigno. Baik. Kemudian pesan saya untuk Ibu Dr. Tamriatin Hidayah ya, belajar itu mulai dari buayan sampai ke nyata.
Jadi jangan berhenti sampai terus bergerak ya. Mudah-mudahan mencapai gelar jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar. Mudah-mudahan demikian juga dengan alumni-alumni yang lain. Insya Allah dengan kesabaran akan sampai juga. Kemudian Anda sekarang sudah menjadi alumni FEB UNEDS ya. Mari kita bersama-sama membesarkan FEB UNEDS. Kemudian juga silahkan bersilaturahim bergabung dengan keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan keluarga Universitas Jember, KV dan KUJ. Insya Allah silaturahim itu akan memperpanjang umur dan juga memperbanyak rezeki insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Namun sebelumnya saya berikan hadiah sebuah pantun kepada Ibu Dr. Tamriatin. Monggo direspon supaya meriah gitu. Pergi ke taman melihat rusa, membuat perahu paling bagus dengan kayu ulin. Dr. Tamriatin Hidayah memang luar biasa. Semoga kerjasama dengan ITS Mandala terus terjalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ujian promosi doktor Dr. Tamriatin Hidayah SMP program doktor ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis tanda kelulusan dan foto bersama. Kami persilakan kepada pimpinan sidang didampingi tim promotor beserta Dr. Tamriatin Hidayah SMP untuk bersedia maju ke depan dan mengambil tempat. Kepada petugas dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Selanjutnya dipersilakan tim penguji untuk mengambil tempat. Sudah dipanggil kan sih belum? Prof ralat Prof, dari kami 6 Prof. 6 poin. Yang sekarang ini? Yang ya, masih yang semester 3. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Pemberian ucapan selamat diawali oleh tim promotor, tim penguji undangan akademik dan kolega dipersilahkan. Selamat Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kami selalu berdoa mohon maaf apabila ada katanya kuning. Kalau katanya kuning yang sebesar-besarnya. Selamat jalan dan sehat selalu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya.